Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Baby blues. Depresi setelah melahirkan. Halo. Wah, Halo, rajin Kak. banget nih. Lagi apa? Iya, ini Belajar? Loh, bukan sih. Ini Wah, di luar pasal hujan banget nih. bikin baby blues. Dingin banget. sekolah. Ini Els. Kak, Depresi. Els, tuh, lagi hey, ngapain besok ujian? bukan. Kehamilan remaja. Aduh, aku bingung banget deh, Kak. Kenapa? Jadi, aku tuh bingung karena adiknya temen aku, dia kena kasus nih, Kak. Hamil 3 bulan. Hah, ada temenmu? Umur Masalahnya, berapa? nah ini, dia tuh baru umur 16 tahun, Kak. Berarti masih SMA ya? Iya, jadi aku sambil cari-cari deh nih di laptop, aku mikirin aja kalau dia nanti baby blues, susah lanjutin sekolah, depresi. Sebenarnya sih senangnya gini, Kak. Dia nggak mau aborsi. Kan banyak orang yang langsung aborsi kan. Tapi aku mikirin, nanti kalau anaknya lahir, dia mungkin nggak bisa ngurusin kan. Kalau misalnya taruh di panti asuhan atau titip ke agen adopsi, gimana menurut Kakak? Wah. Berat banget ya kayak. Masih Iya 16 tahun sih. juga. Iya. Tapi teman kamu ini perlu diapresiasi banget loh. Soalnya kan nggak gampang ya untuk ambil keputusan. Apalagi kalau dia hamil di luar nikah gini kan. Pasti dari keluarganya menekan. Terus juga dia dari teman-temannya juga kan pasti jadi omongan banget. Jadi Bener. sekarang udah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya, sebentar lagi juga makin kelihatan tuh kan Iya. perutnya. Jadi memang kamu harus jadi temen yang ngedukung banget nih untuk keputusan ini. Jangan sampai dia nanti di tengah jalan ada ambil keputusan yang justru malah sebaliknya. Tapi memang nggak gampang sih untuk itu. Karena badan kita ini ya bukan hanya badan lah, ada dampak psikologi, ada hal-hal yang lainnya lah yang akan dihadapi sama teman kamu itu. Jadi benar banget. Kalau dia memutuskan untuk ngejaga baby ini nih, dia harus banyak tahu nih apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya sehingga dia bisa prepare lah dengan lebih baik. Iya. Nah, kira-kira apa aja sih, Kak, dampak fisiknya, dampak psikologisnya? Boleh jelasin nggak, Kak? Kalau ini dari pengalaman Kak Jess ya, jadi kalau misalkan wanita hamil nih, nah seringkali tuh kalau di TV-TV ya, ceritanya kan mereka menikah, terus punya anak, dan happily ever after gitu ya. Iya. Padahal di dalam kehamilan dan juga melahirkan anak itu tuh lumayan sulit lah ya. Karena itu kita tahu kalau zaman dulu nih sebelum kedokteran ada gitu kan, yang banyak mengalami meninggal itu adalah ibu yang sedang melahirkan atau yang lagi hamil. Nah, kalau kamu tanya ya dampaknya apa nih? Mungkin kamu bisa jelasin juga nih ke teman kamu ya. Dari soal fisik, ya itu udah pasti fisik berubah ya. Ada misalkan perut membesar dan kelihatan sama orang. Tapi sebetulnya yang lebih penting dari itu, kalau dia lagi hamil dan dia masih remaja, ada satu yang disebut dengan preeklamsia. Nah, preeklamsia ini tuh kalau kita lagi hamil, biasanya tuh ada perubahan hormon kan. Aku nggak tahu sih gimana dari segi kedokterannya. Cuman aku tahu preeklamsia ini adalah tingginya tekanan darah ya dari si ibu. Dan ini bisa terjadi ya sama ibu-ibu bahkan yang usia 20 atau 30 tahun ke atas gitu. Tapi untuk di usia remaja, preeklamsia ini tuh sangat rentan sekali gitu. Jadi dia bisa tuh misalkan tiba-tiba pendarahan ya, dan kalau udah pendarahan tuh cukup sulit dihentikan kan. Jadi memang agak berbahaya sih untuk kehidupannya si teman kamu ini. Makanya dia harus bener-bener dikasih dukungan dan semangat ya. Terus kalau kita lihat juga
kamu tahu nih namanya anemia. Anemia. Ya, anemia. Anemia itu kurang darah. Ya, jadi memang sekali lagi sih remaja itu kan belum mencapai kematangan ya. Secara emosi, secara fisik juga belum siap sebetulnya untuk bisa melahirkan anak. Jadi seringkali si ibu ini tuh jadi kurang darah ketika nanti mau ngelahirin juga sebenarnya nggak bagus sih dampaknya buat anaknya. Belum lagi hal-hal yang lain lah ya. Yang terpenting tuh sebenarnya bukan hanya masalah fisik, cuman kalau yang kakak lihat nih, kalau dari orang yang hamil di luar nikah, kemudian harus memutuskan ini anaknya gimana, dia itu punya masalah psikologi. Nah, seringkali kalau fisik ini dokter bisa lihat lah ya, maksudnya kalau ada tekanan darah tinggi, kurang darah, atau komplikasi bisa dihandle sama dokter. Cuman psikologi ini seringkali tuh nggak kelihatan sama orang lain. Karena itu penting banget kalau misalkan kamu tahu nih ada temen yang seperti itu, harus didukung secara psikologi karena dia ini akan mengalami tekanan-tekanan, misalkan ya dia bisa stres, bahkan bisa mau sampai bunuh diri. Nah ini tuh perlu banget lah mendapatkan pertolongan. Apalagi kalau misalkan dia hamil di luar nikah, kemudian pacarnya misalkan yang melakukan tidak bertanggung jawab, atau misalkan pun kalaupun ia bertanggung jawab, tapi kan keluarganya misalkan kontroversi lah, mau dinikahin belum tentu boleh, ditinggal sendiri salah, diaborsi juga kan nggak boleh sama firman Tuhan. Jadi dia itu punya apa ya, kasihan sih. Jadi memang waktu-waktu ini yang bener-bener dia harus didukung gitu. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Misalkan kalau kita ngomong soal finansial ya, berarti finance. Kak Jess kan udah punya anak nih ya, umurnya 3 tahun. Di 1 tahun pertama, itu yang namanya vaksinasi itu setiap bulan. Ya jadi kayak harus ke dokter, belum vaksin katanya sih Posyandu bisa ya kasih vaksin gratis. Tapi kalau ke dokter itu kan uang lagi. Belum nanti waktu ke dokter melahirkan, lagi check up. Kalau katanya sih kalau anak remaja melahirkan tuh suka komplikasi kan ya. Jadi harus standby tuh misalkan apa perlu disesar kah atau perlu ada tindakan medis yang memang membutuhkan biaya. Nah, ini juga yang menjadi apa ya? Kalau boleh dibilang sebaiknya sih jangan sampai gitu kalau ada teman-teman kalian nih, apalagi kalian amit-amit jangan sampai nih hamil di luar nikah. Cuman kalau udah memang terlanjur ya kakak berharap sih dia ngerti ya apa yang dia udah lakukan itu salah. Dan yang pasti jangan menutup kesalahan dengan kesalahan yang lain. Salah satunya misalkan aborsi tadi, ya jangan seperti itu. Nah Kak, ini kan dampak dari untuk si wanitanya Kak. Kalau buat bayinya ada nggak Kak? Kalau buat bayinya juga sebenarnya mirip nih ya. Kalau kita ngomong soal bayinya, bayinya ini masalah fisik juga suka ada. Jadi ada resiko prematur namanya. Kalau prematur itu, kalau bayi dilahirkan nggak full term, biasanya 37 minggu ke bawah. Nah, ketika dia dilahirkan, dia itu punya organ-organ dalam yang belum berkembang dengan sempurna. Ya, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang sih sebetulnya bayi prematur bisa masuk yang disebut sebagai NICU ya, untuk seperti kayak ICU gitu, tapi untuk bayi. Jadi masih bisa lah ditolong. Nah, selain itu misalkan komplikasi yang lain juga secara fisik sih sebetulnya tidak terlalu besar dan bisa ditolong. Tapi yang paling penting itu sekali lagi nih dampak psikologi juga buat si anak ya. Karena kalau kita seringkali berpikir gini, oh anak itu kehidupannya baru dimulai ketika oe-oe gitu ya. Padahal di Alkitab tuh ditulis ya bahwa semasa di dalam kandungan pun Tuhan itu udah tahu loh bayi itu. Bayi itu di dalam kandungan pun udah punya detak jantung kan. Nah, ketika bayi ada detak jantungnya berarti ada kehidupan di dalam dia. Walaupun dia belum bisa ya menikmati udara segar seperti kita. Makanya kalau kita lihat di beberapa kebudayaan, umur manusia itu dihitung bukan waktu keluar terus 365 hari tiup lilin umur 1. Ada beberapa kebudayaan yang ngitung begitu dia dikandung sampai dilahirkan itu dihitungnya 1 tahun. Ya, nah dampak psikologinya ini tuh kasihan sama babynya karena dia bisa merasakan nih dia dikasihi nggak, dia ditolak apa enggak. Dan menurut penelitian bayi itu udah bisa mendengar walaupun kedengarannya tuh bukan langsung gini ya, semacam kayak ada orang ngomong di ruang sebelah lah, tapi bisa kedenger nih. Nah dia itu bisa ngedenger kira-kira
apa sih yang lagi diomongin orang sekitarnya? Apakah sekarang lagi rame nyuruh aborsi? Apakah sekarang lagi dia ngerasain dampak? Kalau mamanya sedih, bayinya ikut sedih. Kalau mamanya senang, bayinya ikut senang. Nah, dampak psikologi ini yang suka membuat nanti ketika dia lebih dewasa, dia itu jadi anak yang agak labil. Nah, ini nih. Jadi kasihan ya dari awal. Kalau misalkan kita ngomong soal psikologi ya memang ada sih sebetulnya. Jadi sebaiknya, karena sebetulnya kan anaknya nggak berdosa ya, walaupun orang tuanya mengandung dia dengan cara atau jalan yang salah. Tapi kan si anak nggak berdosa. Jadi sebaiknya sih dalam situasi ini ya, dia tetap bisa harus mempertahankan baby ini dengan baik. Makan-makan yang benar, kasih tahu tuh. Tidur, istirahat yang benar. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting sampai dia dilahirkan lah setidaknya ya. Jadi resiko untuk fisik, untuk psikologi dari bayi tersebut juga bisa lebih berkurang gitu. Wah Kak, aku juga pernah dengar-dengar tentang baby blues nih Kak, tentang hal-hal yang mempengaruhi ibunya gitu Kak. Gimana ya Kak? Ini kan adiknya temen aku masih ya belum dewasa lah ya Kak. Kira-kira apa yang aku bisa sampein ya Kak ke dia? Nah, kalau bicara ya baby blues, ini tuh apa ya? Kalau kita lihat di budaya Barat terutama, ini lebih dikenal lah ya. Baby blues itu tuh ketika orang melahirkan anak, si ibu itu suka mengalami kayak apa ya, kesedihan gitu ya. Biasanya cuma terjadi itu nggak lama sih, paling ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan tidak berkepanjangan. Mungkin karena juga perubahan dinamika hidup ya. Karena gini, ketika bayi dilahirkan, nah ini sekali lagi nggak pernah ada ini di TV-TV gitu kan, kelihatannya aduh bayi lucu, kita kira nggak pernah nangis ya. Tapi bayi itu ketika lahir, bayi itu tuh sangat-sangat membutuhkan perhatian. Jadi misalkan dia setiap 3 jam sekali harus minum ASI, dan ASInya nggak bisa banyak ya. Kalau mau dikasih susu ya kembali nih ke masalah finance. Jadi waktu si ibunya itu mana dia udah capek, banyak permasalahan, bayinya nangis, dia nggak bisa berhentiin, mungkin ada masalah air susu ibu yang nggak keluar, itu tuh semua bisa bikin yang namanya baby blues. Mana lagi kalau pacarnya nggak bertanggung jawab. Nih kamu nanti kalau jadi seorang ayah harus tahu nih soal baby blues. Jadi ibu itu tuh pasti ya, misalkan gini nih, kita udah capek, terus anak kita nangis. Ibu awal-awal tuh pasti nggak tahu, ini anak nangis kenapa sih? Kayaknya udah dikasih susu, kok masih nangis? Diganti popoknya, kok masih nangis? Digendong, nggak mau berhenti. Suka ada perasaan, aduh aku ini ibu yang gagal. Nah, baby blues tuh biasa seperti itu. Tapi, ada lagi yang lebih parah daripada baby blues. Namanya postpartum depression. Nah, kalau ini udah lebih parah lagi karena kalau baby blues itu cuma 1-2 bulan lah ya. Kalau postpartum depression ini bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Waktu Kak Jess punya baby, Kak Jess sempet baby blues. Nah, untung ada suami tuh yang menenangkan. Jadi, suami tuh yang bakal kasih tahu kita nih, enggak kok, you're doing a good job gitu, nggak apa-apa. Misalkan anaknya nangis nih, digendong dulu nih sama suaminya, dibawa keluar, sementara maminya bisa tidur ya. Dan kalau nggak ada dukungan itu, apalagi kalau nganggap kayak baby blues tuh cuman mitos gitu ya. Seringkali orang tuh mengalami hal ini dan berubah jadi postpartum depression. Nah, yang lebih parah ya, kakak pernah baca di koran, ada ibu-ibu yang suaminya tuh pergi bekerja di luar kota, jadi dia sendirian nih. Babynya tuh nggak mau berhenti nangisnya. Karena dia mengalami postpartum depression, tapi dia nggak ngerti. Pokoknya dia udah capek banget, dia nggak tahu gimana cara babynya ini biar diam. Babynya ditaruh di atasnya ditaruh bantal. Ya, sampai akhirnya babynya meninggal dong. Astaga. Nah, waktu dia udah gitu tidur dan dia bilang, aduh akhirnya tenang nih bisa tidur. Terus dia bangun dan dia cari babynya. Nggak sadar kan, namanya orang depression itu kan sedih berlebihan, moodnya itu nggak bisa kekontrol. Dia melakukan satu perbuatan yang di luar akalnya dia gitu. Dan ketika dia bangun, dia lihat babynya udah meninggal, dia kaget banget. Dan kembalilah nangis lagi dan malah makin parah. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini tuh perlu banget ya dukungan dari keluarga, dari teman kamu itu sih sebenarnya. Gitu. Nah Kak, bisa nggak sih aku kasih
masukan gitu ya. Nanti aku sampaikan dari mentor aku, sampaikan apa sih pilihan-pilihan yang mungkin terjadi pada adiknya teman aku ini. Ya, jadi kalau kita lihat nih, misalkan kamu bisa bilang, oh aborsi ya. Aborsi ini pilihan, betul nggak? Betul. Masalahnya ini pilihan yang benar apa pilihan yang salah? Iya. Ya, seringkali orang berpikir, udah biar gampang, aborsi aja. Tapi pernah ada satu orang nih yang mengaborsi anaknya karena hamil di luar nikah. Sesudah anaknya diaborsi, bukan berarti kehidupan dia bisa kembali sebagaimana dulu. Jadi misalkan dia masih kuliah, masih sekolah, aborsi, oke, betul, nggak ada yang tahu ya. Dia balik lagi ke kehidupan biasa, dia sekolah lagi, dia kuliah lagi. Tapi sebetulnya tuh nggak seperti itu. Karena kenapa? Dia tahu dia melakukan perbuatan yang salah. Karena itu hati nurani dia tuh berteriak. Ketika ngelihat anak tuh jadi sedih, dia merasa berdosa, ya. Kemudian juga dia nggak bisa lihat laki-laki karena waktu itu pacarnya suruh dia aborsi dan dia lakukan. Dia nggak percaya lagi sama laki-laki. Dan yang lebih parah, kadang kalau kita tahu ya cara aborsi itu tuh gimana sih? Aborsi itu kan menggugurkan kandungan yang masih baik. Kalian coba anggaplah ya, ada apa misalkan tas ya yang masih bagus. Kan tas itu kan suka ada kantong dalamnya ya. Iya. Kamu coba keluarin, kamu rusakin, kamu potong pakai pisau ya. Kan itu tasnya itu kan ada sambungan-sambungan yang terkikis kan ya. Jadi rusaklah si tasnya. Nah, kadang-kadang ketika dilakukan nih percobaan aborsi, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia itu untuk punya anak lagi tuh sulit. Ada yang seperti itu. Waktu pacaran, hamil di luar nikah, aborsi. Sesudah menikah, ya, dia mau punya anak pun sulit. Nah, jadi dia itu harus benar-benar menyadari bahwa ini adalah meskipun caranya salah ya, bayi ini tidak salah. Ini adalah pemberian Tuhan yang dia harus jaga. Jadi option pertama aborsi, pasti kita coret ya. Option kedua, kalau misalkan dia bisa jaga sendiri. Jaga sendiri. Nah, ini mungkin nggak? Mungkin. Ya, tapi ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Artinya, misalkan dia umur 16, dia mungkin nggak bisa sekolah lagi, dia mungkin nggak bisa main dengan teman-teman sebayanya, dia harus ngurusin anaknya nih. Kalau di luar negeri banyak ya istilahnya teens mom ya. Dan sayangnya tuh ya, mereka itu bangga jadi teen mom ya, ibu waktu remaja. Padahal kalau kita pikirin ya, remaja itu adalah waktu yang terindah loh. Ya, remaja itu dimana kita bisa have fun. Kalau anak kecil mau pergi kan banyak nggak boleh ya, nggak diberikan kesempatan. Tapi kalau kita udah umur 16, 17, 18, di bawah 25 gitu ya yang belum menikah, itu bisa berkarya, berkarir, punya teman-teman yang banyak, dan masa itu terebut dari dia. Tapi dia bisa jaga sendiri. Nah, cuman untuk jaga sendiri ini harus bicara juga nih dengan keluarga ya, karena kan ini juga menyangkut keluarga ya. Orang tuanya kan jadi mungkin buah bibir, orang-orang tahu ini nih cucunya misalkan hamil, ya dari di luar nikah, tapi bisa dilakukan. Atau yang ketiga, ya misalkan dikasih tapi bukan ke orang, misalkan dititipkan ke keluarga yang lain ya, ini bisa nih aku kasih batas deh ya. Nah, dititipkan ke keluarga, misalkan siapa tahu ada omnya, tantenya nggak punya anak, dikasihlah ke om tantenya ya, ini anak untuk dididik. Nah, tapi itu juga sebetulnya positif negatif sih, karena satu waktu ada kemungkinan ini anak tahu bahwa dia bukan anak dari om dan tantenya. Jadi ini juga nggak ideal ya. Coba bayangin, ada orang yang ketika dia tahu dia ini bukan anak dari ayah dan ibu yang dia sangka selama ini jadi ayah ibunya, itu juga kan goncangan mental ya buat dia ya. Benar. Nah, jadi untuk dititipkan ke keluarga pun harus ada pembicaraan. Jadi memang agak ruwet sih ini ya. Apakah nanti anaknya dikasih tahu ini anak siapa? Apakah seumur hidup akan ditutup? Nah, kalau sekarang ngomong ditutup juga susah ya. Kamu mungkin tahu ada tes DNA namanya misalkan 23andMe atau misalkan apa tuh Family Tree atau yang kayak gitu ya.
Kan kalau di luar negeri tuh bisa beli. Kalau di Indonesia mungkin masih lebih mahal ya harganya. Dikirim tes gitu, cuman kayak pakai apa ya? Kayak tongkat, kayak makan buat es krim gitu loh. Dicolek sedikit dari ludah, dimasukin, dikirimin lagi ke pabriknya, nanti di sana dilakukan DNA test. Dimasukin ke website, di website itu bisa ketahuan tuh. Saya punya saudara kandung yang mana. Jadi kita bisa kontak. Nah, masalahnya nanti kalau dia masukin kan ketahuan ya. Iya. Ini orang tua saya bukan orang tua asli. Nah, itu kan jadi punya pertanyaan yang bisa menghancurkan kehidupan dia juga. Jadi agak ribet juga untuk titipin ke keluarga. Atau yang keempat, ini titipin ke agen adopsi. Nah, agen adopsi ini biasa, ya balik lagi karena kemajuan teknologi, nggak ada sih sampai saat ini ya yang bilang kalau 50 tahun yang lalu orang diadopsi itu mungkin rahasianya tertutup seumur hidup. Dia nggak akan pernah tahu ini anak siapa, dari mana, ya, dan dia akan ya udah have fun aja dengan hidupnya. Tapi kalau zaman sekarang ada test kit seperti itu kan jadi tahu ya orang tuanya siapa dan gimana gitu. Tapi sebaiknya kalau misalkan pun mau dikasih ke agen adopsi, harus pilih tuh agen adopsi mana yang bagus, sehingga kan anak ini kasihan ya untuk dibesarkan sama orang. Nah, cuman kalau kita ngomongin soal agen adopsi, ini ada dampak psikologis juga ke ibunya. Karena kan nanti nggak bisa lihat nih, aduh anak saya diurusnya sama siapa, terus bentuknya seperti apa. Biasa tuh agen itu menjaga confidentiality, jadi ditutup tuh, dijaga kerahasiaannya, nggak boleh tahu diadopsi sama siapa, anaknya seperti apa. Nah itu kasihan juga mamahnya. Jadi option mana nih yang paling oke? Ya sebenarnya balik lagi sih ke keluarga, ke teman kamu. Yang pasti nomor 1 nih yang harus dicoret banget nih. Nah aborsi ini jangan sampai dilakukan gitu. Oke. Kak, kalau misalnya saat ini dia benar-benar menyesal dan dia bertobat nih Kak, dan dia justru jadi mendekat sama Tuhan, kira-kira ada ayat firman Tuhan yang bisa nguatin dia nggak sih Kak? Iya. Kalau kita lihat ya, kamu coba, tadi ada laptop ya? Coba ada, dibuka di Mazmur 139. Ya, kita baca. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, kalau kita baca ayat ini ya, kita fokus di sini nih. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Artinya tuh sebelum oek-oek ke dunia, mata Tuhan itu udah tertuju sama setiap individu. Dan Tuhan bilang, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi sebetulnya jangan sampai nih kita, ya teman kamu ini menggugurkan bayi tersebut. Karena kita menggagalkan rencana Tuhan lah istilahnya. Harusnya anak ini bisa dipakai Tuhan di masa depannya, ya. Dan bukannya nggak mungkin loh, kakak udah pernah dengar ya, orang-orang yang dulunya pernah mau diaborsi tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada bahkan yang lebih parahnya ya, percobaan aborsinya udah minum obat, udah ke bukan dukun, apa sih namanya, dokter yang untuk aborsi. Semuanya udah dilakukan tapi ternyata dia masih kuat. Dan sampai sekarang dia bisa jadi orang yang dipakai Tuhan lah. Buka organisasi, yayasan yang menaungi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang di luar nikah. Dan inilah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diperbuat oleh ayah ibunya, itu nggak ada hubungannya kok sama si anak ini ya. Tapi walaupun memang ketika nanti dia bertumbuh dewasa, tentu ada dampak psikologi yang dia rasakan. Akan ada waktu di mana dia harus berusaha ya untuk mengerti, untuk menerima. Pasti karena pertanyaan lah, dia pasti nanya, kok Tuhan mengizinkan aku sih dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Kok aku dilahirkannya bukan seperti keluarga si A, B yang ayahnya misalkan ada buat dia. Karena ya memang ya, kalau kita ngomong, dia jaga sendiri. Jaga sendiri mau sama siapa? Apakah dia doang ataukah ada ayahnya? Dan kalaupun misalkan tadi hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan nih, kan nggak menjamin juga keluarganya harmonis. Benar. Jadi nanti ini anak akan menyaksikan ya, ada piring terbang misalkan, ada apa gitu, pertengkaran di rumah yang akan mengganggu
ke dalam kehidupannya dia juga. Tapi apapun itu, ini semua bisa diatasi. Yang penting dia harus dilahirkan dulu, gitu. Wah. Nah Kak, kalau misalkan nih Kak, si perempuannya itu adalah korban pemerkosaan atau sesuatu yang dia tidak inginkan gitu Kak. Nah itu ada nggak sih Kak perlindungan pemerintah buat si ibu atau nggak buat anaknya gitu Kak? Nah, kalau kita lihat ya di pemerintah sendiri sebetulnya ada yang disebut sebagai Komnas Perempuan atau Komisi untuk Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya. Komisi ini tuh khusus ya untuk menjamin hak-hak orang yang diperkosa ya. Misalkan nanti orang yang memerkosanya diberikan tindakan pidana dan lain-lain. Yeah. Negara kita juga punya yang disebut sebagai KPAI tuh. KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia kalau saya nggak salah ya. Tapi ini tujuannya memang melindungi anak-anak ya. Tapi kalau kita ngomong soal pemerintahan agak jauh. Dalam arti gini loh. Pemerintah kita kan juga banyak mengurusi hal-hal yang lain ya. Yes. Jadi sebetulnya tugas untuk membesarkan anak dari hasil korban hamil di luar nikah atau ada orang yang dilecehkan, sebaiknya tuh yang menolong siapa sih? Iya. Ya kita ini ya, entah itu komunitas, gereja, teman, keluarga, itu jauh lebih efektif daripada mengandalkan pemerintah. Bukannya berarti kita nggak boleh ya datang ke Komnas Perempuan, ke KPAI ya boleh juga, tapi mungkin jaraknya agak jauh lah. Karena itu kakak sih ingin ya kalau kalian punya temen nih yang menghadapi permasalahan seperti itu, dibawa ke komunitas-komunitas yang bisa menguatkan. Karena kakak percaya deh, buat kita ya, apalagi orang yang ada di luar Tuhan, nggak mengenal Tuhan, jalan paling gampang itu aborsi. Nggak ada yang tahu, life goes on. Ya tapi itu dampak psikologi, perasaan bersalah, berdosa, itu pasti kalau ditanya, Kak boleh nggak kalau udah aborsi minta ampun sama Tuhan? Oh ya tentu Tuhan ampuni. Tapi kan prinsipnya bukan begitu ya. Benar Kak. Jadi sebaiknya kita lah yang nolong mereka gitu. Kalau anaknya ditaruh di panti asuhan gitu Kak? Kalau ditaruh panti asuhan juga ya bisa aja Bisa gitu. aja, Ya, jadi option-option ini misalkan kalau selain agen adopsi masukkan ke panti asuhan bisa. Tapi ya itu ya kembali lagi sih kita tega nggak? Kalau kakak udah jadi mama ya, Iya aduh sih, Kak. kalau dipikir gitu dijaga sama orang itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Bahkan kalau kakak denger ya, di luar negeri itu ada orang yang biasanya itu kan nggak bisa melahirkan ya karena kondisi lah. Kalau di Indonesia rasanya belum boleh ya. Di dalam etika Kristen juga masih sering diperdebatkan nih. Tapi di luar negeri udah ada prosedur surrogate namanya. Jadi misalkan saya nggak bisa punya anak nih, saya pinjam rahimnya siapa gitu. Jadi telur saya diambil, sperma bapaknya diambil, disatuin. IVF misalkan dimasukin ke rahim si ibu itu gitu. Nanti 9 bulan si ibunya itu ngeluarin anaknya langsung diambil, nggak boleh ketemu sama ibu itu lagi gitu. Tapi pada kenyataannya orang yang sudah hamil 9 bulan itu melepas anak nggak gampang. Betul. Karena kan kita merasakan perubahan ya, ada hormon, apalagi kalau lagi hamil itu tuh bisa kerasa perutnya itu ketendang-tendang ya. Kalau kita lagi happy, anaknya ikut happy. Kalau kita lagi sedih, anaknya ikut sedih tuh kerasa. Dan ada bonding yang diciptakan. Nah, bonding ini yang membuat pilihan untuk kasih ke agen adopsi atau ke panti asuhan tuh agak jadi lebih sulit gitu. Benar. Nah Kak, aku juga mikirin deh, mamanya teman aku ini kan maksa banget ya, anaknya tuh ya laki-lakinya pacarnya harus bertanggung jawab. Tapi aku mikir deh Kak, kalau misalnya mereka dinikahin karena kasus kayak gitu, bukannya itu malah nambah masalah baru ya Kak? Iya Kak. Jadi tadi prinsipnya itu ya, jangan nutup dosa dengan dosa. Kalau udah sesuatu salah, jangan malah ditambah disalahin lagi. Nah orang itu suka mengambil, udah terlanjur di luar nikah, kesalahan selanjutnya yang mereka lakukan aborsi. Atau oke nggak diaborsi, tapi dipaksakan dinikahkan. Tujuannya untuk apa? Biar nggak malu. Ya jadi sering banget tuh tiba-tiba dapat undangan ya. Ayo ini menikah, nggak dengernya gini, oh mereka kayaknya masih mau kuliah dulu, masih mau apa, tapi tiba-tiba bulan depan menikah gitu hanya karena anaknya hamil. Itu sebetulnya juga kurang tepat. Karena balik lagi, mungkin
suaminya kasar, mungkin mereka nggak cocok, mungkin kedua-duanya masih belum dewasa. Ya. Bagaimana caranya, istilahnya gini ya, ini kan kalau 16 tahun kan bisa dibilang masih anak-anak ya. Iya. Dikawinin sama pacarnya yang berapa? 16 tahun juga. Anak-anak, kawin anak-anak, punya anak. Ini kan kayak main anak-anakan ya. Betul, Kak. Dan Bener, ini Kak. nggak bisa dilakukan. Jadi sebaiknya kalau mamanya bisa diajak ngobrol nih, kamu boleh bawa misalkan mentor kamu atau mungkin pendeta ya, atau orang yang memang orang tuanya hormati. Kalau dia di dalam Tuhan, ya mudah-mudahan bisa ngedenger ya, kita doakan. Kalau misalkan dia di luar Tuhan, nah itu doanya harus makin kenceng nih, karena kan prinsip hidupnya berbeda. Jadi ada tuh yang dikawinkan Benar. malah nanti ujungnya itu bercerai juga. Kamu bisa bayangin gak sih, ini anak udah dilahirkan di luar nikah, kemudian harus mengalami kekerasan di dalam keluarga, Benar. kemudian mengalami perceraian orang tua. Aduh, itu kayaknya Rumit parah banget. banget. Tapi ada kejadian juga di mana anak ini hamil di luar nikah, kemudian dikawinkan secara terpaksa. Tapi dibimbing dengan baik sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, jadi mungkin anak pertama di luar nikah, tapi misalkan dia punya 3 anak lain nih. Anak yang lain itu lahir di dalam pernikahan yang kudus, yang udah disahkan nih. Dan mereka tumbuh menikmati ya keluarga seperti biasa, yaitu skenario yang kita harapkan. Ya, tapi balik lagi ke masing-masing orang. Iya Gitu. benar Kak. Kak, ngomong-ngomong tentang pernikahan tadi Kak, emang ada gereja yang mau nikahin anak yang hamil di luar nikah gitu Kak? Ya, jadi kalau kita lihat ngomongin gereja ya, kita Iya. harus balik lagi nih. Gereja yang mana yang kita maksudkan? Karena setiap gereja kan ada tuh organisasinya ya. Setiap gereja punya peraturannya masing-masing. Tetapi yang sejauh yang saya tahu, gereja itu bisa menikahkan orang yang hamil di luar nikah, meskipun istilahnya tuh bukan pemberkatan, tetapi peneguhan nikah. Dan biasanya ada beberapa gereja yang tidak mau melakukan hal tersebut di dalam gereja, tapi misalkan dilakukan di restoran atau di hotel. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih. Yang penting itu adalah setelah dinikahkan itu apa follow up yang dilakukan. Apakah ada bimbingan sesudah pernikahan atau hanya karena apalagi misalkan amit-amit nih ya, pelayan Tuhan jatuh dalam dosa menikah karena hamil di luar nikah. Itu kan dinikahkan misalkan karena menutup aib keluarga, atau mungkin dari pihak gereja juga kan ikut malu ya, dalam arti kok bisa pelayannya hamil di luar nikah lalu dinikahkan hanya untuk menutup kesalahan. Nah itu nggak boleh dilakukan. Jadi sebaiknya memang dalam posisi ini sulit sekali. Tetapi kakak berharap kamu sebagai temennya, atau mungkin nanti Niko ya ada temen yang seperti ini juga, amit-amit kita berdoa sih supaya enggak lah ya. Tapi kalaupun ada, mari kita dukung sama-sama sehingga dalam menghadapi perubahan secara fisik, secara psikologi, dari finance, mereka juga bisa terus ya didukung sampai akhirnya anaknya lahir, dibesarkan dengan baik, dan kita berdoa biar anak ini benar-benar mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, sahabat, kita sudah banyak belajar hari ini tentang kehamilan di usia dini atau di usia remaja. Dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bahkan kalau ini terjadi pada sahabat sendiri, ingat, kamu nggak sendirian. Dan kasih Tuhan selalu ada buat kamu. Jangan kamu mengambil keputusan yang salah, tetapi cari komunitas yang bisa mendukung kita untuk benar-benar kita mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah tentunya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi bersama kami semua dengan cara menghubungi nomor WA yang tertera di layar kamu. Dan kami senang sekali untuk bisa berdiskusi lebih lagi dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas, bisa mengisi form dan link yang ada di layar, juga QR code yang tertera di sini ya. Dan sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup secara gratis, dan juga bisa download aplikasi Reach for Life Indonesia. Bisa di-download secara gratis di iOS dan Android. Dan ini tujuannya adalah untuk membantu agar kamu bisa belajar firman Tuhan dengan lebih dalam di dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini juga diperlengkapi loh dengan modul dan bahan pembahasan
yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik lagi. Karena itu kamu nggak usah kebingungan kalau ada anggota komunitasmu yang melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantumu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.